Andaikan dosa punya wujud dan suara. Malam ini dia duduk di sampingku, bukan sebagai monster yang menakutkan, tapi sebagai teman lama yang datang berkunjung. Dia tidak menghakimi, tidak menanjuk-nanjuk kesalahan, hanya duduk diam dan membiarkan keheningan malam yang berbicara. Lalu, satu persatu kenangan mulai muncul. Seperti film yang diputar ulang, mulai dari kebohongan-kebohongan kecil. Ingat tidak, saat kamu bilang sedang di jalan, padahal masih di kasur. Atau saat kamu memuji seseorang, padahal di belakangnya, kamu membicarakan hal yang berbeda. Semua itu terasa sepele saat terjadi, seperti debu yang menempel di baju, mudah ditepis. Tapi malam ini, semua debu itu berkumpul, menjadi gumpalan hitam yang berat. Lalu ingatan bergeser ke niat-niat yang tidak baik. Pernahkah kamu merasa iri dengan pencapaian temanmu, dan diam-diam berharap dia gagal? Atau merasa senang saat melihat orang yang tidak kamu sukai mendapat masalah? Pikiran-pikiran itu tidak pernah terucap, tidak pernah menjadi tindakan. Tapi di keheningan malam, niat itu punya bobot yang sama besarnya dengan perbuatan. Hati kita adalah panggung pertama dari setiap drama, baik atau buruk. Dan malam ini, panggung itu terang benderang. Film berlanjut ke adegan yang paling menyakitkan. Waktu yang terbuang sia. Berapa jam yang kuhabiskan untuk menggulir layar tanpa tujuan? Berapa banyak kesempatan baik yang kulewatkan karena rasa malas atau takut? Berapa sering aku menunda untuk meminta maaf atau mengatakan terima kasih? Waktu adalah modal yang paling berharga, dan aku melihat diriku menghamburkannya seperti orang kaya yang tidak peduli pada hartanya. Setiap detik yang hilang terasa seperti tusukan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Malam memang punya kekuatan magis untuk memaksa kita jujur. Di siang hari, kita bisa bersembunyi di balik kesibukan. Di tengah keramaian, di balik tawa dan percakapan. Kita bisa memakai topeng apa saja yang kita mau. Tapi saat malam tiba, semua topeng itu luruh. Hanya ada aku dan bayanganku sendiri. Yang kali ini, berwujud dosa. Aku menunggu dia bicara. Mungkin akan ada tuduhan, makian, atau daftar panjang kesalahanku yang akan dibacakan. Aku sudah siap untuk itu. Tapi, dia hanya menatapku dengan tenang. Lalu dengan suara yang lembut, hampir berbisik, dia bertanya satu hal. Pertanyaan itu tidak datang dengan amarah, tidak dengan teriakan, tapi justru dengan kepedulian yang aneh. Sampai kapan? Hanya dua kata, tapi rasanya lebih menusuk dari ribuan pedang. Sampai kapan mau terus begini? Sampai kapan mau menumpuk kebohongan, memelihara niat buruk, dan membuang waktu? Pertanyaan itu tidak meminta jawaban untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Dia tidak datang untuk menghukum, dia datang untuk membangunkan. Ternyata, pertanyaan yang paling menakutkan sering kali datang dari suara yang paling lembut. Di saat yang paling sunyi, dosa itu tidak menuntut apa-apa. Dia hanya menyalakan sebuah cermin besar di hadapanku. Cermin yang memantulkan bukan hanya siapa aku sekarang, tapi juga siapa aku yang seharusnya. Dia tidak bertanya, kenapa? Dia bertanya sampai kapan? Karena kenapa melihat ke masa lalu, sedangkan sampai kapan menatap ke masa depan. Malam ini, aku sadar, mungkin dosa bukanlah musuh yang harus dimusnahkan, tapi pengingat yang datang untuk bertanya, kapan kita akan memulai perjalanan pulang? Kapan kita akan menjadi versi terbaik dari diri kita? Malam masih panjang, dan aku masih duduk di sini. Tapi kali ini bukan dengan rasa takut, melainkan dengan sebuah janji. Janji pada diriku sendiri, bahwa esok pagi, saat matahari terbit, akan ada yang berbeda. Akan ada yang berubah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini jika kamu merasa terhubung. Sampai jumpa di video selanjutnya.